daarin denk ik dat Indonesië, wat ik zeg, is Indonesië game that had some big decisions. Cina tak percaya kekuatan Indonesia semenakutkan ini usai ketambahan 2 amunisi baru. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik drastis, bukti nyata keseriusan PSSI membangun sepak bola Indonesia. Punya kualitas jempolan, Justin Hubner sarankan Rizky Ridho untuk main di level Eropa. Direpotkan Timnas Indonesia, Graham Arnold putuskan mundur dari Timnas Australia. Ketibaan berkah usai pilih Timnas Indonesia, Messi Ergas mengaku sangat bersyukur. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kegemilangan Timnas Indonesia di round ketiga menimbulkan keraguan yang mendalam kepada setiap lawan yang akan menghadapi skuad Garuda, tak terkecuali Cina sebagai salah satu rival utama Timnas Indonesia. Baru-baru ini salah satu media asal Cina mengaku pesimis negaranya bisa meraih kemenangan atas tim nasional Indonesia. Sebagai informasi, duel Cina versus Timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada 15 Oktober 2024 mendatang. Pertandingan nantinya terlaksana di Qingdao Youth Football Stadium. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dan Cina membawa bekal yang berbeda jelang laga ini. Tim asuhan Sintayong secara mengejutkan bisa menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Sedangkan Cina menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas Cina dipermalukan Jepang dengan skor 0-7 pada laga pertama. Kemudian kembali menelan kekalahan ketika menjamu Arab Saudi 1-2. Meski begitu, catatan ini bukanlah hal yang membuat media asal Cina NTAC pesimis negaranya bisa mengalahkan Timnas Indonesia. NTAC menilai Timnas Indonesia kini semakin kuat dengan kehadiran Eliano Reyes dan Messi Elgers. Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain tersebut baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Eliano Reyes dan Messi Elgers diproyeksikan bisa memperkuat tim nasional Indonesia bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia, ditambah lagi kehadiran Eliano Reyes dan Messi Elgers diharapkan semakin memperkuat kekuatannya. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis laporan media Cina tersebut. Lebih lanjut, performa Cina di bawah asuhan Branko Ivan Kopi kini memang sedang menjadi sorotan. Bahkan salah satu reporter asal Cina Cheng Hua memprediksi bahwa negaranya bisa saja kembali menelan kekalahan besar seperti melawan Jepang. Apalagi laga terdekat Cina yaitu Australia dan juga Timnas Indonesia. Penampilan memukau yang diperlihatkan Rizky Ridho di Timnas Indonesia membuat bek Timnas Indonesia Justin Hubner terpukau. Ia menganggap kompatriotnya di skuad Garuda itu pantas bermain di Eropa. Ya, Justin Hubner telah beberapa kali bertandem dengan Rizky Ridho sejak dinaturalisasi pada Desember 2023, baik di Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Justin Hubner melihat kapten Persija Jakarta itu sebagai bek yang berkualitas. Menurutnya, Rizky Ridho punya berbagai kriteria yang layak agar dapat berkarir di Eropa. Justin Hubner tercatat 14 kali bermain bersama Rizky Ridho di Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Ia tentu sudah paham mengenai kemampuan rekan setimnya itu. Saya pikir Rizky Ridho pemain yang kuat. Saya pikir dia harus pergi ke Eropa juga karena menurutku dia bagus. Cukup kuat untuk bermain di sana, tapi kami terbiasa di Eropa untuk bermain lebih santai, dan di sini saya pikir di Indonesia lebih seperti langsung. Jenis gaya bermain, tapi dia pemain yang luar biasa. Ya, itu akan menjadi tantangan baginya juga. Itu sangat baik, tantangan untuk para pemain ini. Jadi mereka bisa belajar lebih banyak di Eropa, ujar Justin Hubner. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan respon usai Timnas Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 129 dalam ranking FIFA terbaru. Ya, seperti yang diketahui, Timnas Indonesia resmi naik 4 peringkat dari yang sebelumnya di posisi 134 ke 129. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di laga kualifikasi Piala Dunia membuat ranking Timnas Indonesia melonjak. Erick Thohir pun langsung mengapresiasi peningkatan ranking FIFA yang diperoleh Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun menegaskan bahwa kenaikan ranking FIFA ini merupakan bukti keseriusan PSSI dalam membangun Timnas Indonesia.
Meski demikian, dia langsung memberikan wanti-wanti kepada Sintayong dan pasukannya untuk tidak dulu puas dengan prestasi ini. Pasalnya PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa menembus peringkat 100 besar dunia. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, ujar Erick Thohir. Seperti yang diketahui, kedatangan Sintayong ke Bandung, yaitu Stadion Sijalak Harupat, mempunyai misi khusus untuk melihat para pemainnya ketika Persib Bandung menjamu Pot FC. Namun Sintayong dibuat kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Ya, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Pot FC dengan skor 0-1 yang digelar di markasnya sendiri. Gol kemenangan Pot FC atas Maung Bandung diciptakan Willy Mota pada menit ke-89 usai memanfaatkan umpan mendatar Kevin Deromram. Pada laga tersebut ada beberapa kejadian menarik seperti dua penggawa timnas Indonesia Dimas Drajat dan Asnawi Mangkualam yang bertengkar. Insiden tersebut terjadi pada akhir babak pertama setelah Dimas Drajat mendapatkan tackle keras dari Asnawi Mangkualam saat Persib Bandung melakukan serangan balik. Dimas Drajat pun langsung menghampiri kapten timnas Indonesia itu hingga terjadi adu mulut yang membuat pemain lain datang untuk melerai. Selain itu, Sintayong pun hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan yang disaksikan oleh sekitar 4.000 penonton tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kedatangannya adalah untuk memantau pemain-pemain Indonesia. Namun, Sintayong dipastikan kecewa karena hasil akhir tidak sesuai dengan harapannya setelah Persib Bandung harus bertekuk lutut dari Pot FC. Pada jeda babak pertama, Sintayong berharap Persib Bandung perwakilan Indonesia bisa meraih kemenangan di pertandingan tersebut. Sayangnya, tim asuhan Bojan Hodak itu gagal meraih kemenangan karena kalah 0-1 dari wakil Thailand tersebut. Saya ingin menyaksikan pertandingan Asnawi, Dimas, Edo, dan pemain lainnya lebih dekat dan ingin melihat pemain U22 juga. Jadi kami akan pantau secara keseluruhan, ujar Sintayong. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Australia Graham Arnold. Ya, dia memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih timnas Australia. Graham Arnold mundur setelah Australia gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Graham Arnold mengaku kecewa dengan hasil itu karena di atas kertas Australia diyakini bisa menang mudah melawan timnas Indonesia. 10 hari setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, Graham Arnold memutuskan untuk mundur dari jabatannya tersebut. Pelatih berusia 61 tahun itu sudah memberikan informasi tersebut kepada Federasi Sepak Bola Australia. CEO Football Australia, James Jenson, mengatakan kepergian Graham Arnold menandai berakhirnya era sepak bola di negeri kanguru tersebut. Pasalnya, Graham Arnold merupakan pelatih terlama yang menukangi Australia sejak 2018. Graham Arnold pun mengakui jika hasil melawan timnas Indonesia merupakan salah satu alasan mengapa dirinya mundur. Baginya, mundur merupakan keputusan terbaik yang dia ambil. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang, khususnya keluarga besar Federasi Sepak Bola Australia yang telah menjadi bagian 6 tahun perjalanan saya bersama timnas Australia, ujar pelatih 61 tahun tersebut. Pemain keturunan Messilgers menegaskan dirinya bersyukur usai memutuskan untuk membela tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui, Messilgers menjalani proses naturalisasi tidak sendirian. Ia mengurus bersama Eliano Raiders. Setelah memutuskan untuk memperkuat skuad Garuda, back FC20 ini ketiban berkah. Imbas positifnya adalah followers Instagramnya melonjak drastis. Sampai video ini dibuat, pemain berusia 23 tahun tersebut sudah memiliki 800.000 lebih followers di Instagram. Antusias yang diberikan supporter tanah air membuat Messilgers memberikan respon. Ia menaruh respect terhadap orang Indonesia. Saya tidak bisa menggambarkan betapa bangga dan bahagianya mereka, betapa hormatnya orang-orang dari Asia dan Indonesia. Saya sangat bersyukur orang-orang seperti saya dan juga pemain Belanda lainnya akan bermain untuk Indonesia, ujar Messilgers.
Adapun Messi Legres dan Eliano Reyders dikabarkan bakal menjalani sumpah WNI di Belanda agar bisa membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang.